Kelompok Hizbullah dari Lebanon berhasil menggagalkan serangan balasan Israel di wilayah Lebanon Selatan. Ketika hendak melancarkan serangan, drone milik Israel itu berhasil ditembak jatuh. Hizbullah mengklaim bahwa ini merupakan pertama kali pihaknya menembak jatuh drone Israel. Drone milik Israel itu ditembak di dekat Qiyam atau sekira 5 km dari perbatasan Israel. Menurut kelompok Hizbullah, drone tersebut kemudian jatuh di wilayah Israel. Untuk menyerang drone Israel itu, Hizbullah memanfaatkan rudal permukaan ke udara. Terkait hal ini, Hizbullah sendiri enggan memberikan komentar soal serangan yang diluncurkan Hizbullah tersebut. Sebagai informasi, sejak 7 Oktober silam, militer Israel dan kelompok Hizbullah telah saling baku tembak. Namun pada Minggu 29 Oktober, Hizbullah mengklaim telah melumpuhkan pesawat tak berawak milik Israel itu. Di mana saat itu militer Israel memang mengaku bahwa pasukannya tengah menyerang sebuah unit di Lebanon Selatan. Pasalnya hal itu merupakan balasan dari serangan rudal anti-tank yang diluncurkan Hizbullah ke arah Israel. Kelompok Hamas Palestina mengklaim telah terlibat pertempuran sengit dengan militer Israel pada Minggu 29 Oktober. Hamas juga mengaku telah membuat militer Israel kocar-kacir dalam pertempuran di wilayah utara jalur Gaza tersebut. Pertempuran sengit antara militan Palestina dengan militer Israel itu terjadi ketika pasukan Zionis itu akan melakukan serangan darat di jalur Gaza. Militer Israel sendiri juga mengunggah video yang menunjukkan sejumlah kendaraan lapis bajanya mendekati kawasan tersebut pada Minggu 29 Oktober. Terlihat pula segerombolan militer Israel berjalan dengan persenjataan lengkap. Militer Israel sebelumnya juga telah mengklaim bahwa pasukannya berhasil menyerang sekira 450 titik musuh, termasuk pusat komando, pusat pantauan, dan juga pos peluncuran misil anti-tank. Bahkan militer Israel menyebut telah menembak sejumlah tentara Hamas hingga tewas. Namun Hamas justru mengklaim sebaliknya. Pasalnya pasukannya berhasil menghadang tentara Israel. Bahkan tentara Israel sampai kocar-kacir dan menunduk akibat serangan Hamas tersebut. Sekitar 50 kendaraan lapis baja Israel menyerbu rumah sakit Ibnu Sina di Jenin, tepi barat Palestina pada Senin 30 Oktober dini hari. Melihat hal itu, warga pun berupaya bertahan dan mencoba melakukan serangan balik dengan tangan kosong. Warga sipil di Jenin mencoba menghujani tank tempur milik Israel itu dengan batu saat berupaya masuk ke area rumah sakit. Detik-detik tank tempur Israel menyerang rumah sakit di Jenin itu terekam dalam sebuah video. Saat merusak pagar rumah sakit, sejumlah warga sipil berupaya menghalangi. Mereka melemparkan batu ke arah tank tempur Israel dan mencoba menggagalkan serangan dari militer Israel tersebut. Namun sayangnya pertahanan warga sipil itu runtuh. Warga langsung kocar-kacir setelah militer Israel memberikan tembakan secara acak. Menurut sejumlah dokter, setidaknya terdapat 3 orang mengalami luka akibat serangan di halaman rumah sakit Ibnu Sina tersebut. Selain itu, 1 orang lainnya dinyatakan tewas. Sebagai informasi, serangan di rumah sakit Ibnu Sina itu merupakan serangan militer Israel dalam skala besar. Sebab dalam serangan tersebut, Israel mengerahkan sebanyak 50 kendaraan lapis baja dan juga sejumlah bulldozer. Hizbullah mendadak mengunggah sebuah video yang memperlihatkan salah satu petingginya. Namun video tersebut kemudian banyak diasumsikan bahwa Hizbullah mengisyaratkan kesiapannya bertempur melawan Israel. Video berdurasi 12 detik itu memperlihatkan bendera Hizbullah digantung di dinding. Setelah beberapa detik, salah satu petinggi Hizbullah, Hasan Nasrallah, berjalan melewati bendera tersebut sambil melihatnya. Video tersebut tidak menuliskan keterangan apapun. Namun banyak yang mengatakan bahwa pemimpin Hizbullah itu mengisyaratkan sesuatu untuk Israel. Hingga akhirnya banyak pengguna media sosial yang menyebarkan video tersebut. Mereka mengklaim bahwa Hasan Nasrallah membagikan video tersebut sebagai tanda bahwa Hizbullah siap menghadapi Israel jika mereka terlibat perang. Namun banyak pula yang mengklaim bahwa video tersebut bisa menjadi teaser untuk pidato Nasrallah yang akan datang. Sebagai informasi, anggota Hizbullah di Lebanon dan pasukan Israel telah saling serang menggunakan roket dan rudal sejak dimulainya perang Gaza Israel pada 7 Oktober. Menurut Reuters, Hizbullah mengatakan bahwa 19 pejuangnya tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel.
Di tengah situasi perang Israel dan Hamas yang semakin memanas, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirimkan pasukan tempurnya. Harris juga menyerukan perlindungan terhadap warga sipil, meskipun Amerika Serikat sendiri diketahui sebagai penyokong persenjataan Israel dalam melawan Hamas di Gaza. Pernyataan Harris itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 29 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Harris juga menyerukan perlindungan terhadap warga sipil. Atas dasar itu, Harris menilai bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari Hamas, sehingga menurutnya Hamas dan Palestina tidak boleh dicampur adukan. Di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengadakan diskusi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selama percakapan mereka, Biden menegaskan kembali hak Israel untuk membela warganya dari terorisme. Selain itu, mereka juga membahas upaya untuk menemukan dan menjamin pembebasan sandera. Dia menggarisbawahi pentingnya meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan warga sipil di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendadak memberikan peringatan keras kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Biden menekan Israel untuk melindungi warga sipil di Gaza atas konflik yang terjadi dengan Hamas. Ia juga mendorong peningkatan segera bantuan kemanusiaan di wilayah kantong tersebut. Peringatan itu disampaikan Biden melalui sambungan telepon pada Minggu 29 Oktober kemarin. Biden mengatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri atas serangan Hamas. Namun hal itu harus dilakukan dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional tentang perlindungan warga sipil. Juru bicara Gedung Putih juga mengatakan bahwa Biden dan Netanyahu juga membahas soal 200-an warga yang disandra Hamas sejak 7 Oktober silam. Gedung Putih mengatakan Biden juga ingin bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa segera diberikan. Dengan jumlah korban tewas di jalur Gaza yang terus meningkat, pemerintahan Biden mengaku berada di bawah tekanan untuk memperjelas dukungannya terhadap Israel. Ia juga mengaku meski mendukung Israel, namun tidak berarti dukungan itu menyeluruh terhadap semua yang dilakukan sekutunya di wilayah tersebut. Sebanyak 30 roket Brigade Al-Qassam menghantam Netivot di Israel pada Senin 30 Oktober. Akibat serangan dari sayap militer Hamas itu, suara ledakan dan sirine terdengar meraung-raung di wilayah tersebut. Momen mencekam di Netivot itu terekam dalam sebuah video yang diduga diambil oleh seorang warga dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak roket bertaburan di atas langit Netivot. Suara ledakan bertubi-tubi pun terdengar sangat kencang. Brigade Al-Qassam sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasalnya serangan itu diluncurkan pada Senin pagi. Alhasil, sirine meraung-raung di kota tersebut serta di kota-kota sekitarnya, di wilayah Negev dan di sekitar perbatasan Gaza. Radio pasukan pendudukan Israel juga melaporkan bahwa Netivot dan daerah perbatasan Gaza menjadi sasaran sekitar 30 roket dalam serangan terbaru. Media Ibrani melaporkan serangan langsung di Netivot itu menyusul serangan roket di jalur Gaza. Setelah dibombardir Hamas pada 7 Oktober lalu, kondisi Iron Dome Israel disebut semakin memprihatinkan. Terbaru Israel kembali kebobolan roket yang diluncurkan dari Gaza hingga membuat sebuah pabrik di Ashkelon porak-poranda. Sebuah pabrik di Ashkelon terkena serangan roket dari Gaza pada Senin 30 Oktober hari ini. Akibat serangan roket itu, kondisi pabrik menjadi hancur dan terbakar. Kepulan asap juga tampak membumbung tinggi seusai roket menghantam lokasi tersebut. Foto-foto kerusakan di pabrik itu pun beredar di media sosial. Bahkan salah satu foto juga menunjukkan kondisi roket seusai menghantam pabrik. Seusai dihantam roket dari Gaza, tim pemadam kebakaran pun tampak diterjunkan untuk memadamkan kobaran api di lokasi. Sebagai informasi, kota Ashkelon sudah beberapa kali terkena roket dari Gaza. Bahkan salah satu kota di Israel ini sempat dijuluki sebagai kota hantu imbas serangan roket dari Gaza. Dalam konflik Israel-Hamas, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas menjadi salah satu sosok yang menjadi sorotan. Ia disebut mendapatkan banyak kritikan dan diduga pro-Israel yang kini melancarkan serangan besar-besaran ke negaranya. Bahkan ia juga sempat dituding sebagai pengkhianat dan kolaborator Israel.
Tuduhan tersebut dilontarkan oleh kelompok Hamas dan Jihad Islam karena Abbas bersedia berunding dengan negara yang mereka anggap sebagai penjajah. Mereka juga menolak pengakuan Abbas terhadap hak Israel untuk eksis sebagai negara Yahudi. Selain itu, banyak rakyat Palestina yang kecewa dengan kinerja Abbas dalam mengelola urusan dalam negeri, seperti korupsi, nepotisme, dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Diketahui tudingan sebagai pengkhianat ini bukan pertama kali disematkan kepada Abbas. Beberapa tahun lalu, Hamas juga menyebut Abbas sebagai pengkhianat karena mengancam dan menjatuhkan sanksi baru terhadap jalur Gaza, di mana Abbas memperlakukan serangkaian tindakan terhadap jalur Gaza, termasuk menangguhkan pembayaran otoritas Palestina kepada Israel untuk pasokan listrik ke wilayah pesisir tersebut. Abbas juga memotong gaji ribuan pegawai negeri di Gaza dan memaksa banyak lainnya pensiun dini. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal tudingan pengkhianat yang disematkan kepada Abbas tersebut. Setelah 3 minggu konflik dengan Hamas, Israel kini justru semakin beringas. Bahkan pada Senin 30 Oktober, tank-tank Israel bergerak maju ke pinggiran kota Gaza. Tank tempur Israel itu juga menembaki secara brutal setiap mobil yang mencoba melewatinya. Tank-tank tersebut memasuki distrik Zaitun di pinggiran selatan kota Gaza pada Senin 30 Oktober hari ini. Pasukan Zionis tersebut memotong jalan utama dari utara ke selatan wilayah Palestina yang dilanda perang. Hal itu diungkapkan oleh seorang warga yang tidak disebutkan namanya. Detik-detik mencekam penembakan mobil oleh pasukan Zionis itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak sebuah mobil mencoba putar balik di jalanan. Namun beberapa detik kemudian mobil langsung ditembak oleh pasukan Zionis. Sontak saja mobil tersebut meledak dan menimbulkan asap tebal di lokasi. Video itu tampaknya diambil oleh sebuah kamera di salah satu mobil yang berada di lokasi tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengaku menyergap pasukan Zionis di barat laut Bet Lahia pada Minggu 29 Oktober kemarin. Pasalnya hal itu dilakukan setelah operasi infiltrasi di belakang garis musuh. Akibatnya perwira militer Israel terluka parah dalam serangan tersebut. Israel mengumumkan militernya memasuki fase baru dalam operasi militer mereka di Gaza dengan melakukan invasi darat pada Sabtu 28 Oktober 2023. Dalam serangan darat skala besar di Gaza itu dilakukan pada Jumat malam dengan berpayung serangan udara. Dalam upaya militer Israel tersebut, sejumlah milisi pejuang Palestina terus melakukan perlawanan sengit. Faksi militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dilaporkan melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Israel pada Minggu 29 Oktober 2023. Brigade Al-Qassam juga mengklaim di tengah konsentrasi pasukan Israel di dalam pinggiran Gaza, mereka melakukan infiltrasi di garis belakang pertahanan pasukan Tel Aviv. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka membidik kendaraan-kendaraan tempur dengan menggunakan mortir. Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa sejumlah militer Israel dan perwira militer Israel terluka akibat pertempuran tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.